Banyak masalah yang harus dihadapi warga yang tinggal di daerah terpencil, mulai dari kesehatan misalnya, Betul. terus pendidikan, Betul. mulai dari akses jalan juga untuk menempuh perjalanan misalnya untuk Iya. sampai ke fasilitas umum misalnya. Iya, padahal pendidikan merupakan salah satu yang penting untuk dimiliki dan merupakan hak setiap warga negara. Betul sekali. Nah, berkaitan dengan itu, seorang tenaga pendidik di Dusun Semokan Ruak, Desa Sukadana Bayan, Lombok Utara ini rela menempuh perjalanan setapak menembus hutan dan menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Ia masih harus menyiasati 4 buah ruang kelas murid yang ada saat ini agar bisa menampung murid pada kenaikan kelas nanti. Perjuangan guru ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Net 5, Sepi Tergantung. Dan saya Sheila Purnama, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Fajar menyingsing di Dusun Semokan Ruak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bagi Mus Mulyadi, ini tanda untuk memberikan ilmu bagi puluhan anak muridnya di sekolah dasar filial Semokan Ruak. Beranjak dari rumah dengan restu anak istri menempuh perjalanan 4 km, menyusuri hutan dan menyeberangi sungai untuk mengajar. Hampir setiap hari aktivitas ini dijalani Mus Mulyadi. Tujuannya mulia agar generasi penerus di dusun yang jauh dari keramaian kota ini mendapatkan pendidikan yang layak. Minimnya sarana berupa jembatan dengan medan yang terjal membuatnya rela jika pakaiannya sedikit lusuh karena harus menyeberangi sungai. Terlebih lagi jika musim penghujan tiba. Tak jarang air sungai meluap dengan aliran yang deras hingga mengancam keselamatannya. Kedalaman itu lebih dari 1 meter itu kedalaman air itu. Kalau musim hujan ini sampai sana, sampai jalan naik itu. Terus airnya naik. Kita tidak bisa seberang sini. Akhirnya kita pusing balik lagi. Mus Mulyadi merupakan satu dari 4 orang tenaga pendidik di satu-satunya sekolah pada desa tersebut. Kendalanya, Mus Mulyadi hanya tak memiliki kendaraan untuk mempermudah perjalanannya ke sekolah. Di sekolah, puluhan murid telah menanti. Sekolah yang hanya memiliki 4 ruang belajar ini kondisinya sudah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Berkat uluran tangan donatur, bangunan sekolah filial ini berubah. Kendati demikian, kala itu ia sangat menghargai semangat para anak didiknya untuk belajar, meski hanya di gubuk kecil yang disebut sebagai sekolah. Dulu berdiri di pertengahan tahun 2013, yang mana pada saat itu saya selaku perintis masih sebagai penjaga sekolah di sekolah induk, yaitu di SD 4 Sukadana. Sekolah yang baru justru tidak mengubah kebiasaan murid untuk berpakaian rapi dan bersih saat jam pelajaran. Tak ada aturan yang mengikatnya untuk harus menggunakan seragam sekolah, karena keterbatasan ekonomi yang membuatnya tak bisa memiliki seragam sekolah yang baru. Bisa hadir di sekolah sudah sebuah prestasi bagi murid-murid Mus Mulyadi. Tekad Mus Mulyadi ingin membuat dusun Semokan sejahtera melalui pendidikan. Karena hampir 90% dari sekitar 88 kepala keluarga di dusun ini buta aksara dan sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. Pencapaian saat ini tak membuat Mus Mulyadi puas. Saat ini bangunan permanen sekolah hanya cukup untuk kelas 1 sampai kelas 4. Mus Mulyadi harus bersama guru lainnya harus memutar otak untuk menyiasati ruang kelas baru agar dapat menampung murid kelas 5 dan 6 pada tahun ajaran baru nanti. Bahkan beberapa ruang kelas sudah disekat menggunakan triplek yang difungsikan sebagai ruang perpustakaan. Saya menemukan puluhan adik-adik yang usianya sekolah yang tidak bersekolah. Setelah itu saya tanyakan ke wali murid atau orang tua mereka masing-masing. Alasan mereka tidak sekolah itu adalah karena saking jauhnya sekolah dari perkampungan mereka. Mus Mulyadi berharap niat mulianya dapat berbuah manis di kemudian hari. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Dusun Semokan tak berbeda dengan yang didapatkan anak-anak di kota besar. Jauh tak berarti menjadi halangan untuk mendapatkan pendidikan bagi warga Dusun Semokan. Begitulah pesan yang ditekankan Mus Mulyadi pada murid-muridnya. Ia berharap generasi penerus di dusunnya dapat menjadi pemimpin bangsa yang arif dan bijaksana. Tim Liputan melaporkan untuk NET.